Dalam diri manusia itu ada 4 permata, Bapak Ibu, yang harus dijaga oleh kita. 4 permata itu adalah 1 akal. Karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya akal adalah memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Iman meng-ACC ketika kita dihadirkan sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk. Iman, hati yang bersih akan mengajak pilihlah sesuatu hal yang baik. Tatkala imannya kuat, maka dia akan senantiasa melakukan hal yang baik. Gitu. Yang kedua, permata yang ada pada diri manusia adalah agama. Agama itu adalah aturan syariat yang mana menuntun kita kepada sesuatu hal yang hak, yang benar, dan menjauhkan dari sesuatu hal yang batil. Ya. Kita tahu bahwa manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Lalu ketika ketemu dengan pasangannya, tentu tidak seperti hewan langsung kumpul aja dengan lawan jenisnya. Di situ agama hadir bahwa untuk bertemu dengan lawan jenisnya, agama memberikan syariat, yakni harus menikah. Tuntunan agama seperti itu. Oleh karena itu, maka jangan jauh dari agama, karena agama senantiasa mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang baik. Yang ketiga, permata yang ada pada diri kita adalah al-haya, yakni sifat malu. Sifat malu adalah bagian daripada iman. Manakala ibadah kita dihiasi dengan sesuatu sifat haya, maka kualitas ibadah kita senantiasa luar biasa. Ketika kita mau melaksanakan kemaksiatan karena memiliki sifat al-haya, malu karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan hal yang berbuat dosa. Makanya ya, ada istilah namanya ihsan, Bapak Ibu. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Anta'budallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tidak melihat karena saking banyaknya dosa, terhijab, tertutup, maka fa'ilam takun tarahu, jika seandainya kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, melihat gerak-gerik kita, sehingga tatkala kita mau ibadah, Allahu Akbar, merasa dilihat. Ketika kita mau pergi ke masjid, tentu karena merasa dilihat tadi, otomatis yang dipakai ke masjid pun tidak sembarangan pakaian, Pak. Tidak sembarangan pakai. Kenapa? Karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa menghadap kepada Tuhannya kalah dengan menghadap kepada bupati, menghadap kepada pemerintah, menghadap kepada presiden, sampai itu baju jas disetrika berhari-hari, wangi, bersih,
Tetapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai kaos, itu pun kaosnya ada tulisannya tulisan partai, coblos nomor ini, ya. Tentu di sini kita harus merasa malu. Ketika berhadapan kepada manusia saja kita harus berlaku rapih, bersih, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak memperhatikan itu. Maka dari sini kita harus berusaha terus memperbaiki ibadah kita. Itu. Makanya di dalam praktek ubudiyah yang pertama dibahas itu adalah toharoh, bersuci. Cara bersuci bagaimana? Mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Tempatnya harus suci, semuanya harus suci, karena ini sejatinya yang menjadikan sebab diterima dan ditolaknya sholat kita, tergantung dari kesuciannya. Mulai dari wudunya harus benar. Dari Ibnu Ruslan mengatakan fasyahwatun nafsi ma'az zunubi mujibatani qaswatul qulubi, yang artinya apa? Fasyahwatun nafsi, bahwa orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dan ya syahwatnya, wazunubi, dan memiliki dosa-dosa, mujibatani qaswatul qulubi, dua perkara ini menjadikan sebab qaswatul qulub, kerasnya hati, Pak. Kerasnya hati. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan memiliki dosa, itu yang menjadikan sebab qaswatul qulub, kerasnya hati. Ketika hati sudah keras, jangankan kata-kata baik, hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lain kali bisa ketemu lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.